Update perkembangan Panther dari Sidoarjo yang kemarin ini mengganti liner yang baru ori, seker baru ori, ring seker baru ori. Nah, begini kemarin pembiayaannya agak melebar dikarenakan banyak part-part yang rusak, diantaranya adalah oil cooler juga rusak, pipa pendingin oil rusak. Itu yang menyebabkan melebar anggarannya. Linernya harusnya bisa dibalik, ternyata sudah kondisinya sudah buruk karena bukan liner yang ori. Nah, ini sudah mau tahap penyelesaian. Ini kartu PCV juga ganti sekalian dikarenakan sudah rusak. Perbaikannya ini kemarin sebenarnya rencananya mau dibalik saja linernya, ternyata linernya sudah parah, jadi nggak bisa dibalik ya. Sebenarnya kalau linernya itu orisinil, walaupun gentong seperti ini masih bisa dibalik. Tetapi karena ini sudah bukan orisinil, dibalik pun nggak akan maksimal. Melihat lukanya, bekasnya itu juga sudah belang-belang seperti ini. Saya rasa akan membuang tenaga nanti. Jadi liner kita ganti satu set semuanya. Terus sekernya otomatis juga ganti ya, dikarenakan sekernya itu tidak semuanya bagus, ada yang sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, otomatis seker juga ganti. Terus metal juga kita ganti. Ini metalnya ada dua macam ukuran. Jadi ada undersize 25 dan undersize 100. Jadi kita beli metal itu 2 set. Terus PCV valve-nya juga sudah robek seperti ini. Robek ya seperti ini, jadi ini kita ganti juga. Baut jet oli, baut jet olinya juga sudah ini jebol, ganti. Mesin mau dinaikkan, ini seperti ini. Pendingin ulinya sudah keropos. Nah, ini nanti kalau part mesin lainnya cycle liner sudah baru, kalau ini keropos tidak diganti, dibiarkan saja dipasang, jebol di jalan, nanti malah bongkar ulang. Jadi kita ganti. Pipa pendingin uli belakang juga seperti ini, sudah mau bocor seperti ini. Akhirnya juga kita ganti sekalian. Jadi kalternya ini pecah, sudah retak, bocor, dilas juga nggak bisa bagus ini. Akhirnya jadi kita ganti baru, kalter baru, pendingin uli baru, metal baru, seker baru, baut jet oli baru, PCV valve baru, pipa pendingin uli baru, liner baru, ring seker baru. Terus kampas koplingnya juga rusak juga. Terus kampas koplingnya ini juga sudah rusak sekalian. Sebenarnya masih tebal kampas kopling, enggak selip, enggak juga enggak apa, tapi sudah seperti ini, kocak. Jadi kocak seperti ini ya. Ini kocak, ganti. Makanya ini biayanya agak mahal, jadi budgetnya itu jadi merembet. Kalau liner itu cuma habis 5 juta biasanya, ini habisnya 12 juta habis ini mobil ini. Terus ini engine mountingnya juga sudah putus, yang sebelah kiri atau kanan ini, kayaknya yang kanan ini putus, jadi kita ganti satu set ini. Pokoknya banyak yang rusak lah pokoknya mobil ini. Jadi ini lumayan menguras dompet ya, perbaikan mobil ini dikarenakan banyak yang rusak dan sudah tidak bisa untuk diakal-akal. Jadi kalau saya mau hemat biaya itu emang bisa biasanya, tapi saya juga mempertimbangkan ke depannya. Kalau emang sudah nggak bisa untuk diirit ya apa boleh buat, yang waktunya diganti harus diganti. Jadi yang jelas saya itu tidak mengganti barang yang masih layak pakai. Jadi yang layak pakai akan kita pasang, tapi kalau yang sudah tidak layak pakai itu tetap saya paksa untuk diganti. Karena kalau tidak diganti nanti rusak, yang kena nanti malah bengkelnya dan juga malah akan mengecewakan hasilnya. Jadi daripada mengecewakan, hal-hal yang nanggung itu emang harus diganti. Jadi kemarin itu seperti ini kondisinya mobil ini.
Ini standarnya masih ringan ya bocor kompresinya, tapi ada kemungkinan ini oli sudah banyak ke bawah ke intake manifold sehingga mesinnya kalau start lagi menjadi berasap. Kita coba buka baut 4 ini apakah basah oli atau enggak. Teman-teman, sudah kita buka. Nah, di sini akhirnya ketahuan ya penyebabnya. Ini mengapa kok asapnya kalau pagi itu tebal banget, karena di sini itu penuh dengan oli. Jadi kalau pada saat start pagi itu awal mula itu pasti olinya kebakar dulu karena kondisinya seperti ini, lihat. Nah, ini mesin bukan turbo ya, bukan turbo, tapi olinya mengumpul di manifold ya. Efeknya itu dari penguapan oli yang berlebihan. Jadi itu dari sini, dari pipa katup pembuangan dari PCV ini akhirnya menuju ke intake manifold ini, akhirnya mengumpul. Nah, kalau setelah dipakai itu mengumpulnya banyak di sini. Nah, kemudian pada saat start pagi mesin masih dingin itu olinya yang mengumpul itu langsung kebakar karena mengumpul di katup-katup ini. Linernya sudah habis ini, atas sampai bawah sudah kilau semua. Nah, seperti ini sangat dalam ya celongnya bagian sini, makanya kompresinya itu bocor. Tapi walaupun bocor, starter kan tadi masih bisa, nggak kesulitan karena yaitu kompresinya itu masih ketahan di ring shaker kompresi nomor 2. Terus mau kita balik, ternyata ini keseluruhan ini sudah aus, jadi seperti ini. Jadi dari atas sampai bawah itu sudah aus, dan ini bukan orisinil ya linernya. Kalau bukan orisinil emang karakternya seperti ini. Jadi ausnya itu selalu atas sampai bawah itu habis seperti ini. Ini sudah pernah dibongkar dan liner yang bukan orisinil, makanya seperti ini. Ini kelihatan dari sini, ini juga bekas lem-leman. Ini pasangnya dipasang menggunakan lem gasket, ini kelihatan. Kalau saya nggak pernah memasang liner itu pakai lem gasket, nggak pernah. Jadi langsung oli saja. Jadi kita kasih pelumas terus masukkan. Nggak perlu dikasih lem-lem seperti ini. Kalau dikasih lem-lem seperti ini, akhirnya keausannya itu menjadi tidak rata seperti ini. Belang-belang, ini kan juga belang-belang seperti ini. Lihat. Metal duduk ini undersize-nya 25. Metal tidak kita ganti karena masih bagus. Tetapi kalau metal jalannya kita ganti dari karena kan kondisinya sudah buruk. Ini shaker juga kita ganti. Nah, ini seperti inilah metalnya. Ini metalnya tidak seragam antara bagian 1, 2, 3, 4 itu tidak sama. Yang 1, 2, 3 itu undersize-nya 25. Nah, tetapi metal bagian asrek bagian sinter nomor 4 itu 100. Ini tebal metalnya. Oh, jadi kalau tidak perbedaannya, ini yang nomor 3, ini yang nomor 4 tebal metalnya. Ini undersize 25, ini undersize 100. Oke, ini mesin sudah siap hidup. Kita hidupkan dan ini akan langsung kita coba di jalan raya, dan akan kita lihat perkembangannya bagaimanakah kondisi asapnya setelah turun mesin. Bismillah. RPM nggak nyala, kemungkinan apa switchnya belum dipasang. Coba kita lihat. Oke, ternyata switch belum terpasang. Ini sudah kita pasang, sudah nyala. Ini kan kita coba dulu di jalan. Mesin ini kelihatan timing bospomnya agak terlalu maju menurut saya. Nanti agak kita turunkan sedikit ya, daripada kurang halus. Ini mesin shakernya baru, liner baru, ring shaker baru, metal juga baru, bahkan cutter baru, katup PCV baru. Jadi banyak yang diperbarui ya, baut jet oli juga ganti. Pokoknya banyak, kampas kopling juga. Makanya ini agak melebar ya, karena rencananya sebenarnya mau dibalik, ternyata kondisi linernya sudah buruk banget dan bukan liner yang ori. Makanya kita tidak berani untuk membalik. Ini kita jalankan 10 km perjalanan barusan.
Nanti akan kita coba lagi sampai di bengkel. Lihat uap ulinya bagaimana di setik ulinya dan asap knalpotnya. Asap knalpot sudah bersih. Setelah kita pakai sejauh 10 kilo ini, baru saja kita pakai 10 kilo aman. Alhamdulillah perbaikan kita menghidupkan sudah selesai. Tapi prosesnya tidak berhenti sampai di sini. Besok masih akan dicoba, di test drive, dan akan kita cari kekurangannya di mana. Terus saya lihat mesin ini juga temperaturnya belum stabil. Airnya itu mengalir, jadi kemungkinan ini termostatnya juga tidak ada atau sudah rusak. Besok akan kita pasang termostat, kita periksa. Kalau termostatnya rusak, ya kita usulkan untuk diganti, karena mobil baru turun mesin. Kalau temperaturnya itu tidak stabil, saya rasa kurang maksimal ya. Jadi untuk kesempurnaannya itu harus dipasang termostat. Tapi untuk masang termostat itu harus sistemnya itu harus sehat. Nanti juga akan kita cek tekanannya. Sistem pendinginannya kita beri tekanan 1,15 ya, supaya kalau bocor kelihatan. Karena kalau mesin itu dipasang termostat itu tekanannya akan naik tergantung tutupnya. Kalau tutupnya 1,1 ya tekanannya bisa 1,1. Nah, kalau selang radiator nggak kuat atau radiator nggak kuat, nanti akan bocor. Nah, dengan kita menguji terlebih dahulu, kita akan mengetahui bagaimana kekuatan sistem pendinginan tersebut. Kalau sistem pendinginannya kuat, dipasang termostat itu akan aman dan tidak masalah. Tetapi kalau sistem pendinginannya lemah, sudah tipis, mudah bocor, kalau dipasang termostat nanti akan jeblok di tengah jalan, malah akan menimbulkan biaya pembengkakan yang luar biasa, mesin malah akan rusak lagi. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.